Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Inggris dengan saya, Pak Beni Saptianto. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas atau mengulas materi degrees of comparison. Dalam materi ini kita akan membahas atau mengulas satu persatu dari degrees of comparison, yaitu dari definition, examples, structures or patterns, and the last exercises. What is meant by degrees of comparison? Definition, comparison, adjective, and adverb. Comparison, examining things in order to see in what ways they are similar. Jadi comparison itu artinya adalah perbandingan, yaitu memeriksa suatu hal yang tujuannya untuk melihat kesamaan yang sama, membandingkan. Comparison itu membandingkan. Kemudian yang kedua, adjective. Nah, kata yang menceritakan lebih dari sebuah kata benda. Yang ketiga, adverb atau kata keterangan, yaitu kata yang menceritakan kepada kita mengenai kata kerja. Seperti itu. Contoh, comparison yaitu perbandingan, berarti ada kesamaan benda namun ada sesuatu atau hal yang terlihat sama. Contoh, my car is bigger than your car. Di sini untuk kata bendanya, noun-nya adalah car. My car sama your car. Mobilku dan mobilmu. Namun hal yang dibandingkan yaitu mengenai ukuran, yaitu big menjadi bigger. Mobilku lebih besar daripada mobilmu. Contoh kedua, petrol is more expensive than diesel. Jadi petromak itu lebih mahal daripada diesel. More expensive than, lebih mahal daripada. Berarti ada tingkat perbandingan antara petrol sama diesel, itu lebih mahal petrol. Contoh ketiga yaitu attendant A is better than attendant B. Jadi karyawan atau petugas A itu lebih baik daripada karyawan atau petugas B. Nah, yang dimaksud di sini adalah tugasnya. Attendant is better than, lebih baik atau paling baik daripada attendant B. Kemudian masuk yang namanya adjective atau kata sifat. Nah, tujuannya itu menceritakan mengenai kata benda yang seperti apa. Kita lihat contohnya. The black car, mobil hitam. Jadi black ini adalah kata sifat atau adjektif. Fungsinya menjelaskan kata benda. Kata bendanya apa? Kata bendanya adalah car. Kalau car ini berwarna hitam. Seperti itu. Contoh kedua, sudden screech. Sudden screech, gesekan yang berbunyi. Nah, kata sifatnya adalah sudden, gesitan, itu screech. Menjelaskan rodanya itu ngeremnya sampai keluar suara.
Yang ketiga, young people. Young itu adalah muda. People adalah orang-orang. Maka kata benda di sini adalah people. Sedangkan kata sifatnya adalah young. Maka artinya orang muda. Seperti itu. Yang terakhir, adverb adalah kata yang menceritakan kita mengenai kata kerja. Jadi fungsi adverb itu fungsinya untuk menjelaskan kata kerja. Kalau adjektif menjelaskan kata benda. Seperti itu. Kita lihat contohnya. The car goes slowly. Mobil itu berjalan dengan pelan. Slow kata sifat. Jika mendapat imbuhan ly artinya adalah dengan pelan atau dengan lambat. Maka mobil itu jalannya atau lajunya dengan pelan. Jadi slowly ini menjelaskan bahwa car ini goes melaju yang bagaimana? Melaju yang slowly. Yang kedua, the rain fell softly. Hujannya turun dengan lembut. Softly. Jika ada imbuhan ly itu menjelaskan kalau kata ini adalah golongan adverb, yaitu fungsinya untuk menjelaskan kata kerja sebelumnya. Yang ketiga, the students clean their classroom regularly. Jadi para siswa membersihkan ruang kelas mereka secara teratur atau dengan teratur. Apa yang dengan teratur? Clean the classroom. Jadi regularly menjelaskan kata clean ini. Kita lihat. Maka kesimpulan dari degrees of comparison is a contrast of comparison in adjective and adverbs, usually known as positive, comparative, and superlative. Jadi definisi dari degrees of comparison adalah membandingkan. Yang dibandingkan apa? Kata sifat dan kata keterangan. Nah, biasanya mereka berdua ini dikenal dengan istilah positif, comparatif, dan superlatif. Sekarang kita lihat definisi dan patternnya, positif, komparatif, dan superlatif. Dalam degrees comparison itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama kita sebut namanya positive degree. Tingkatan kedua comparative degree. Tingkat ketiga superlative degree. Nah, untuk tingkat pertama yaitu kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kata benda atau sesuatu dalam in the same other, untuk hal yang sama. Rumusnya bla 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 as adjective as. Jadi adjektif ini yang ada satu suku kata. Contoh, tall, satu suku kata. Short, satu suku kata. Kemudian apa? Fat, itu satu suku kata. Kemudian yang tingkat kedua kita sebut comparative, yaitu menunjukkan sebuah kondisi kata benda atau hal yang lebih daripada yang lain. Rumusnya ada 2, adjektif diikuti er than, yaitu jika satu kata. Contohnya tadi, big menjadi bigger than, small menjadi smaller than. Kemudian yang kedua, more adjective than. Nah, more than itu diikuti jika kata sifatnya terdiri dari 2 atau 3 atau lebih dari suku kata. Contoh, kata beautiful. Beautiful terdiri dari 3 suku kata. Beauty
dengan full. Nah, berarti jika kata sifatnya terdiri dua atau lebih dari suku kata, maka rumusnya langsung memakai more adjective than, maka menjadi more beautiful than. Gitu. Kalau satu suku kata, contohnya tadi big menjadi bigger than ditambah er. Untuk rumus yang ketiga yang kita sebut dengan superlative degree, yaitu menunjukkan bahwa kata benda atau hal yang lebih dari atau paling. Rumusnya sama, ada dua. Yang pertama the adjective plus est, itu jika satu suku kata. Contoh the biggest, the smallest, the shortest. Jika terdiri dari dua atau lebih suku kata menggunakan the most adjective. Contoh, the most beautiful, the most handsome, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengecualian, ya yang dikecualikan apa? Yaitu tingkat superlative degree atau tingkat yang paling. Nah, kata sifatnya itu masuknya kata sifat irregular. Contoh, good menjadi best, bad menjadi worse, little menjadi least, much menjadi most, far menjadi farthest. Jadi tidak ada istilah good menjadi gooder, bad menjadi better, enggak ada. Jadi ini sudah pakem atau tidak bisa dirubah, sudah dari sananya. Good itu menjadi best untuk tingkat superlatif atau tingkat ketiga. Itu. Contoh positif, komparatif, superlatif. Di sini ada 3 buku. Masing-masing buku warna dan bentuknya sama, akan tetapi ukurannya yang menjadi pembeda. Contoh pertama, John got a big book from his father. John mendapatkan sebuah buku besar dari ayahnya. Jika diubah menjadi komparatif, John got a bigger book from his father. John mendapat sebuah buku yang lebih besar dari ayahnya. Bigger. Yang ketiga, John got the biggest book from his father. Jadi John mendapat buku yang paling besar dari ayahnya. Di sini kurang kata than ya. Jadi John got a bigger than book from misalkan his father. Jadi John mendapat 2 buku lebih daripada ayahnya. Contoh lain, positif, komparatif, sama superlatif. Stephanie is as beautiful as my mom. Stephanie sama cantiknya dengan ibuku. As sama as, beautiful. Di sini beautiful kan terdiri dari dua atau lebih suku kata. Beauty sama full, berarti terdiri dari 3 suku kata. Untuk positif itu menggunakan as cirinya. Kalau untuk komparatif, karena beautiful, kata beautiful itu lebih dari 2 suku kata, maka menggunakan rumus more dengan than, maka menjadi Stephanie is more beautiful than my mom. Untuk contoh yang ketiga, yaitu superlatif. Superlatif itu menunjukkan hal yang paling atau tidak ada tandingannya sama sekali. Contoh, Stephanie is the most beautiful woman. Jadi Stephanie itu adalah wanita yang paling cantik. Berarti tidak ada wanita lain selain Stephanie. Artinya seperti itu. The most itu artinya paling. Kalau more than itu lebih daripada. Kalau as itu sama cantiknya. Seperti itu. Contoh ketiga, positif, komparatif, superlatif. Contoh pertama, George is a good at math. George itu
bagus dalam matematika, dia pinter kategorinya, baik. Yang kedua, dibuat komparatif. George is better at math than John. Jadi George itu lebih baik matematikanya daripada John. Artinya seperti itu. Berarti bisa diindikasikan kalau John itu matematikanya pinter. Kemudian bentuk yang ketiga, superlatif. Superlatif adalah bentuk yang paling atau tidak ada tandingannya. Contoh, George is the best in the class at math. Jadi George itu anak yang paling terbaik di kelasnya, paling pintar, paling sempurna dalam mata pelajaran matematika. Seperti itu. Kalian tidak bisa mengatakan good menjadi gooder atau goodes untuk tingkat ini, gooder tingkat ini. Tidak boleh. Untuk kata good sendiri itu sudah ada kata yang sudah disusun, yaitu good menjadi better, untuk ketiganya the best. Jadi tidak bisa dibuat gooder atau goodes. Ini yang perlu kalian ingat. Kita lihat adjective, adverb untuk positif, komparatif, superlatif. In this lesson, you can use adjectives and adverb in comparison. Have a look at how the comparison changes depending on whether the word is used and as an adjective or an adverb. If you use quick as an adverb, then to describe how someone ran, you would say that the bronze medalists ran quickly. The silver medalists ran more quickly, but the champion of the race was the gold medalist who ran the most quickly. So, in the adjective form, if you change into adverb form, for the example, quick became quickly, quicker become more quickly, quickest became most quickly. Quick artinya adalah cepat. Kalau juga menjadi adverb, maka artinya adalah quickly, dengan cepat. Dalam pelajaran ini, kamu bisa menggunakan kata sifat dan kata keterangan dalam bentuk comparison, bentuk perbandingan. Lihat bagaimana bentuk comparison ini berubah. Itu tergantung pada kata yang digunakan dalam kata sifat atau kata keterangan. Quick menjadi quickly. Jika kamu menggunakan kata quick sebagai adverb untuk mendeskripsikan bagaimana seseorang itu berlari, maka kamu mengatakan contohnya he ran quickly, dia lari dengan cepat. Kemudian he ran more quickly, dia berlari lebih cepat. Untuk yang ketiga, most quickly, he ran most quickly. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa latihan mengenai positif, comparative, and superlative. Tall, change into comparative, became taller than. Why taller than? Because tall here, kata tall mempunyai satu suku kata tall, maka menjadi taller than. Kita tambahkan kata er than.
Kemudian untuk bentuk superlatif yang namanya super itu berarti bentuk yang paling, menjadi the tallest. Kita tambahkan kata the dan est di belakang setelah tall. Efisien, bentuk komparatifnya efisien. Ada berapa suku kata? Ada 4 suku kata. Maka kalau lebih dari 1 atau lebih dari 2, 3 menggunakan more efficient than, lebih efisien daripada itu. Untuk superlatifnya pakai the most efficient. Bad, apakah menjadi better ditambah er? No. Pengecualian untuk kata bad itu menjadi worse than. Untuk bentuk superlatif menjadi the worst, paling buruk. Buruk, lebih buruk daripada, the worst, paling buruk. Artinya seperti itu. Handsome, ada berapa suku kata? Handsome, berarti ada 2 suku kata. Kalau 2 suku kata berarti kita menggunakan more handsome than. Untuk superlatifnya menjadi the most handsome. Selanjutnya easy, apakah menjadi more easy than? No. Easy jika akhirannya huruf Y, maka huruf Y ini kita ubah menjadi huruf I, kemudian kita tambahkan er, maka menjadi easier than, lebih mudah daripada. Maka jika kata easy diubah ke superlatif menjadi the easiest, paling mudah, paling gampang. Artinya seperti itu. Soal selanjutnya, hot. Ada berapa suku kata? Ada 1 suku kata, maka ditambah er, then, maka menjadi hotter than. Gitu. Superlatifnya the hottest, paling panas, paling pedas. Seperti itu. Hard, 1 suku kata, berarti sama. Harder than sama the hardest. Gitu. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran bahasa Inggris Pak Beni Sabtianto. Untuk atau jika kalian menemukan beberapa kesulitan dalam memahami materi ini atau ada yang ingin ditanyakan seputar degrees of comparison, kalian bisa memberikan pertanyaan kepada saya melalui kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat belajar.